Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Rafif Setiaputra dengan NIM 20241010269 dari kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tugas praktikum jaringan komputer mengenai topologi jaringan. Oke, di sini terdapat soal yang pertama. Lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain and broadcast domain. Untuk gambar topologi jaringannya di sini. Selanjutnya, soal nomor 2, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Oke, next. Oke, di sini soal nomor pertama yaitu lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut. Dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain and broadcast domain. Oke, di sini pada gambar pertama yaitu mengenai collision domain dan yang kedua broadcast domain. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan broadcast domain itu. Nah, jadi broadcast domain adalah semua device yang bisa mengetahui sinyal dari network yang berada dalam satu sequence. Dan pengertian dari collision domain yaitu frame yang bisa bertabrakan antara satu dengan lainnya karena pengirim dan penerima dalam satu frame atau suatu jalur dalam waktu yang sama. Nah, untuk menentukan collision domain ini, kita dapat mengetahui terlebih dahulu karakteristiknya. Untuk collision domain sendiri, karakteristik yang pertama yaitu jika seluruh port dalam satu hub, di sini hubnya dalam satu hub terdiri dari satu collision. Nah, di sini terdapat 3 perangkat PC yang terhubung pada satu hub. Maka di sini terdapat satu collision domain. Untuk portnya itu ini, jaringan yang menghubungkan dari hub ke PC-nya. Selanjutnya, di sini kan terdapat 2 hub, maka di sini terdapat 2 collision domain. Untuk karakteristik yang kedua, tiap port pada satu switch, di sini terdapat 2 switch, terdiri dari satu collision. Nah, karena di sini terdapat dari satu switch ini terdapat 4 port, maka di sini terdapat 4 collision domain dan di sini juga terdapat 4 collision domain. Di sini switch terdapat 4 port. Yang pertama untuk menghubungkan ke access point, ke server, terus ke router, dan ke hubnya ini. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, yaitu tiap port pada router, di sini terdapat 2 router, terdiri dari satu collision. Nah, jadi di sini terdapat satu collision saja. Maka jika di total, keseluruhan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terdapat 11 collision domain dari topologi jaringan ini. Selanjutnya, yang kedua, broadcast domain. Untuk menentukan broadcast domain-nya, kita sama seperti collision domain, kita harus mengetahui karakteristiknya terlebih dahulu. Untuk karakteristik yang pertama, yaitu tiap port pada satu router, di sini satu router, terdiri dari satu broadcast. Nah, maka di sini hanya memiliki satu broadcast domain saja. Terus karakteristik yang kedua, seluruh port pada satu switch, di sini terdapat switch, terdiri dari satu broadcast. Nah, di sini kan terdapat beberapa port, seluruh port ini dihitung menjadi satu broadcast dalam satu switch. Di sini terdapat 2 switch, maka terdapat 2 broadcast domain. Jadi keseluruhan selanjutnya, seluruh port pada satu hub terdiri dari satu broadcast. Maka di sini keseluruhan dari broadcast domain terdapat 3 broadcast domain. Oke, sebelum langkah ke soal nomor 2, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai router itu. Nah, router sendiri itu yaitu sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Untuk prosesnya sendiri disebut dengan routing. Berfungsi sebagai penghubung antara 2 jaringan atau lebih.
Di sini terdapat routernya itu ya. Dan terus untuk switch di sini ini yang dinamakan switch. Switch itu berfungsi untuk menerima dan mengirim data ke tujuannya sehingga meminimalisir terjadinya tabrakan data. Dibandingkan dengan hub sendiri itu terdapat perbedaan antara switch dan hub. Pada switch dapat beroperasi secara full duplex dan mampu mengalihkan jalur dan memfilter informasi ke dan dari tujuan yang spesifik. Nah, jadi semisal dari server ini mau mentransfer data atau mengirim data ke sebuah PC yang terdapat di hub ini, semisal dari PC ini menginginkan sebuah data A, maka dari server ini mengirim ke switch, nah nanti dari switch ini akan mengirimkan ke hub. Tapi kalau hub itu, untuk hub sendiri, yaitu untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya asal masih dalam lingkup jaringan yang sama, dan untuk membroadcast ke seluruh port secara bergantian sehingga minimalisir collision. Nah, kalau hub sendiri itu tidak bisa memisah ini filenya. Jadi semisal dari server ini menginginkan data PC ini menginginkan data dari file server ini, maka ketika file server mengirim data ke switch lalu switch mengirim ke hub, maka ketiga komputer ini akan menerima data dari file server tersebut. Tidak bisa hanya satu PC saja seperti itu. Selanjutnya melangkah ke soal nomor 2. Oke, next. Oke, soal nomor 2. Tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar. Dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dan jaringan tersebut. Pada topologi ini, ya teman-teman, sebetulnya terdapat 3 jenis topologi yang digunakan dari sistem ini. Yang pertama, terdapat topologi star dengan menggunakan hub. Sebetulnya topologi star itu bisa menggunakan switch ataupun hub, tapi di sini menggunakan hub. Selanjutnya di sini terdapat 2 topologi star ya. Ini dengan yang satu ini. Selanjutnya terdapat topologi bus. Di sini terdapat topologi bus. Nah, di sini mengapa saya bilang menggunakan topologi bus karena hanya menggunakan satu kabel atau koaksial untuk media transmisinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari ini terdapat satu topologi, yaitu topologi tree. Topologi tree itu apa sih? Topologi tree yaitu gabungan antara topologi star dengan topologi bus. Tetapi pada perbedaannya yaitu pada topologi tree ini hub atau switch sebagai pusat penghubungnya dan untuk menghubungkan komputer ke file servernya seperti itu. Dan di dalam jaringannya memiliki banyak hub serta sistemnya yang hierarki. Oke. Untuk kelebihan pada topologi bus sendiri, yaitu bentuk topologinya lumayan sederhana. Karena yang tadi saya bilang, karena hanya menggunakan satu kabel koaksial untuk media transmisinya. Selanjutnya yang nomor 2, apabila ingin menambah server baru, cukup mudah. Karena pemasangan tidak memutus keseluruhan jaringan sehingga tidak mengganggu server lain. Nah, semisal di sini kita akan menambah server baru nih, di sini semisal. Nah, itu bisa. Dan caranya cukup mudah, karena kita tidak perlu merubah jaringan yang lain. Cukup menambah portnya saja, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga lebih hemat biaya karena penggunaan kabel atau jaringannya ini cukup simpel, seperti itu, teman-teman. Maaf. Oke. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, bila kabel utama terdapat gangguan, maka semua jaringan akan mengalami gangguan juga. Seperti itu, karena hanya menggunakan satu kabel koaksial itu. Nomor 2, untuk proses transfer antar data cukup padat dan agak lambat karena bolak-balik prosesnya itu. Selanjutnya nomor 3, susah melacak tempat trouble. Mengapa? Karena jika di sini terdapat trouble,
kita harus mencari dari semua port ini, di mana letak trouble-nya. Kita tidak bisa langsung menemukan di mana letak trouble-nya, karena hanya menggunakan satu jalur itu, satu kabel saja. Oke, selanjutnya nomor 4, semakin banyak PC yang terhubung, performa akan menurun. Ya jelaslah, karena hanya menggunakan satu kabel. Otomatis untuk proses transfer data itu cukup padat. Selanjutnya, untuk kelebihan topologi star. Kelebihan topologi star ini, yang pertama, tingkat keamanan tergolong tinggi. Yang kedua, mudah menambah PC baru yang ingin disambungkan. Mengapa? Karena di sini, di dalam sistem ini, semisal ini ada hub ya, kita mau menambah PC baru di sini dengan menggunakan port, itu sangat mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, nomor 3, mudah mendeteksi ketika ada error. Karena semisal di sini PC ini terdapat error, kita langsung mudah menemukan errornya di mana. Pasti langsung di sini. Beda dengan kasus yang tadi, yang hanya menggunakan satu kabel, kita harus mencari keseluruhannya. Seperti itu. Terus nomor 4, paling fleksibel. Maksud dari paling fleksibel ini, jika kita ingin menambah PC baru, itu cukup mudah untuk dilakukan. Selanjutnya yang nomor 5, kemudahan dalam mengontrol karena sistemnya yang terpusat. Oke, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, apabila hub atau switch rusak, maka keseluruhan jaringan juga rusak. Karena hub atau switch ini berfungsi untuk mentransfer file dari file server ini menuju ke PC. Otomatis jika switch atau hub ini mengalami kerusakan, otomatis jaringan atau server PC yang lain juga akan mengalami error. Seperti itu. Nomor 2, lumayan boros dalam penggunaan kabel, karena bisa dilihat di sini untuk modelnya cukup bisa dibilang rumit ya, membutuhkan banyak kabel dalam penggunaannya. Dan otomatis biaya yang dibutuhkan itu lebih mahal. Terus selanjutnya, apabila spek bagus, maka performa sistem bagus. Jelas. Jika di sininya bagus, maka untuk akses ketiga PC ini juga akan bagus. Karena di sini untuk penerus data yang dibutuhkan dari sini tuh memiliki spek yang bagus. Seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya mengenai topologi tree. Apa sih kelebihan topologi tree itu? Yang pertama yaitu mudah digunakan dalam jaringan yang luas. Nah, seperti ini. Jika pada sistem ini menggunakan topologi bus dan topologi star, kita bisa menggunakan menggabungnya dengan menggunakan topologi tree untuk mempermudahnya. Selanjutnya, nomor 2, mudah mendeteksi gangguan, sama seperti kasus yang kelebihan di topologi star tadi itu. Yang ketiga, kemudahan dan keunggulan dalam manajemen data. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, karena banyaknya sambungan, maka performa cukup lambat. Tidak hanya satu kabel saja yang cukup lambat, jika kita juga memiliki banyak PC atau server yang tersambung, maka otomatis kemampuan atau tingkat performanya akan menjadi lebih lambat. Jika tidak dibarengi dengan ini, yang tadi itu, switch atau hub-nya yang memiliki spek tinggi. Dan selanjutnya, kekurangan yang kedua, pasti biayanya mahal. Jelas, karena di sini kita membutuhkan banyak kabel yang digunakan. Dan yang nomor 3, apabila hub error, maka komputer yang tersambung juga error. Sama seperti yang kekurangan pada topologi star tadi ya. Oke, next. Soal nomor 3. Faktor apa saja sih yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Oke, faktor pertama yaitu biaya. Mengapa kita harus memperhatikan biaya? Supaya kita bisa mengetahui sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi supaya kita bisa lebih hemat biaya, tidak mengeluarkan kos yang berlebihan. Selanjutnya mengenai kecepatan. Nah, sampai sejauh mana sih kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem? Tidak mungkin kan misal sistemnya kecil gitu,
kita membutuhkan atau menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Karena sia-sia saja, tidak perlu kecepatan yang tinggi, kecepatan yang sedang saja sudah cukup. Nah, baru ketika sistemnya memiliki cangkupan yang sangat luas, kita membutuhkan kecepatan transfer datanya itu juga harus tinggi. Seperti itu. Terus yang ketiga, lingkungan. Misalnya listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Nah, ini untuk itu tadi, performa sistem atau topologi yang bisa dimaksimalin. Seperti itu. Selanjutnya, ukuran. Yang dimaksud ukuran ini sampai seberapa besar ukuran jaringan. Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Selanjutnya, konektivitas. Apakah pemakaian lain yang menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi? Sebetulnya dari faktor-faktor ini saling berkaitan ya. Biaya itu juga berkaitan dengan kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Jadi di faktor ini saling berhubungan seperti itu, teman-teman. Kesimpulannya yaitu 1. Terdapat 11 collision domain dan 3 broadcast domain. Untuk menentukan collision domain dan broadcast domain dapat dengan melihat karakteristiknya terlebih dulu. Kedua, terdapat beberapa topologi, yaitu topologi bus dan topologi star. Dari topologi tersebut, terbentuk topologi tree, yaitu gabungan dari topologi star dan topologi bus. Tetapi pada topologi tree memiliki banyak hub dan sistemnya yang hierarki. Ketiga, faktor-faktor yang perlu mendapat pertimbangan untuk pemilihan topologi yaitu 1. Biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.